Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini saya ingin bercerita sedikit soal MCCC yang sudah 492 hari melakukan program-program mulai dari edukasi, rehabilitasi, dan banyak hal yang dilakukan. Sejak dibuat SK-nya oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2020, maka MCCC ini telah menggerakkan seluruh komponen di dalam persyarikatan. Apa saja? Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang, sampai ke ranting. Yang kedua, kita juga menggerakkan seluruh komponen organisasi di Muhammadiyah. Organisasi otonom, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Nasional Aisyah, Hizbul Waton maupun Tapak Suci, semuanya kita gerakan bersama-sama. Yang ketiga juga ada lintas majelis, di mana seluruh majelis bersatu padu untuk memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya di dalam rangka menangani pandemi. Dan sampai sekarang keseluruhan kita belum berhasil secara sukses. Setidaknya pada bulan ini, bulan Mei ini, tren penularan masih naik. Ya, kejadian di India itu begitu luar biasa sehingga menjadi kaca buat kita supaya kita tidak mengulang kejadian-kejadian yang sudah ada di negara lain. Dan larangan mudik oleh pemerintah menjelang Lebaran ini, Muhammadiyah melalui MCCC mendukung sepenuhnya kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kenapa? Karena kalau mudik ada perpindahan orang, pertama. Kemudian yang kedua, ada potensi ngumpul orang banyak. Dampaknya apa? Dampaknya akan berakibat kepada penularan COVID-19. Oleh karena itu, pengetatan protokol kesehatan menjadi salah satu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan mudik kita ini? Ya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran, ya. Surat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyangkut hal-hal yang terkait ibadah pada saat pandemi. Ya. Surat ini dikeluarkan di bulan lalu, yang intinya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bulan puasa. Seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat sebaiknya dihindari. Apa itu? Takjilan, sahur bersama, tadarus bersama, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid dan mushola yang melibatkan orang banyak sebaiknya sangat dihindari. Tetapi kalau kemudian betul-betul bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik dan benar dan konsisten, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, maka akibatnya berpotensi untuk menularkan COVID-19. Berikutnya apa lagi? Yaitu terkait kalau kita tidak kontrol, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa melakukan sekolah secara luring pada yang sudah direncanakan di bulan Juni. Dan tentu saja ini tidak dikehendaki oleh semua orang. Jadi pada semuanya saja, mari kita lakukan bersama apa yang seharusnya kita lakukan, protokol kesehatan supaya tetap dijaga, dan kemudian kita taati anjuran yang dilakukan oleh pemerintah, anjuran yang dilakukan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini saya ingin bercerita sedikit soal MCCC yang sudah 492 hari melakukan program-program mulai dari edukasi, rehabilitasi, dan banyak hal yang dilakukan. Sejak dibuat SK-nya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2020, maka MCCC ini telah menggerakkan seluruh komponen di dalam persyarikatan. Apa saja? Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang, sampai ke ranting. Yang kedua, kita juga menggerakkan seluruh komponen organisasi di Muhammadiyah. Organisasi otonom, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Nasional Aisyah, Hizbul Waton maupun Tapak Suci, semuanya kita gerakkan bersama-sama. Yang ketiga juga ada lintas majelis, di mana seluruh majelis bersatu padu untuk memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya di dalam rangka menangani pandemi. Dan sampai sekarang keseluruhan kita belum berhasil secara sukses. Setidaknya pada bulan ini, bulan Mei ini, tren penularan masih naik. Ya, kejadian di India itu begitu luar biasa sehingga menjadi kaca buat kita supaya kita tidak mengulang kejadian-kejadian yang sudah ada di negara lain. Dan larangan mudik oleh pemerintah menjelang Lebaran ini, Muhammadiyah melalui MCCC mendukung sepenuhnya kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kenapa? Karena kalau mudik ada perpindahan orang, pertama. Kemudian yang kedua, ada potensi ngumpul orang banyak. Dampaknya apa? Dampaknya akan berakibat kepada penularan COVID-19. Oleh karena itu, pengetatan protokol kesehatan menjadi salah satu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan mudik kita ini? Ya, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran. Ya, surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ini menyangkut hal-hal yang terkait ibadah pada saat pandemi. Ya, sudah dikeluarkan di bulan lalu. Yang intinya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah terkait dengan bulan puasa. Seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat sebaiknya dihindari. Apa itu? Takjilan, sahur bersama, tadarus bersama, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid dan mushola yang melibatkan orang banyak sebaiknya sangat dihindari. Tetapi kalau kemudian betul-betul bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik dan benar dan konsisten, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, maka akibatnya berpotensi untuk menularkan COVID-19. Berikutnya apa lagi? Yaitu terkait kalau kita tidak kontrol, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa melakukan sekolah secara luring pada yang sudah direncanakan di bulan Juni. Dan tentu saja ini tidak dikehendaki oleh semua orang. Jadi pada semuanya saja, mari kita lakukan bersama apa yang seharusnya kita lakukan, protokol kesehatan supaya tetap dijaga, dan kemudian kita taati anjuran yang dilakukan oleh pemerintah, anjuran yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah.
Hari ini saya ingin bercerita sedikit soal MCCC yang sudah 492 hari melakukan program-program mulai dari edukasi, rehabilitasi, dan banyak hal yang dilakukan. Sejak dibuat SK-nya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2020, maka MCCC ini telah menggerakkan seluruh komponen di dalam persyarikatan. Apa saja? Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang, sampai ke ranting. Yang kedua, kita juga menggerakkan seluruh komponen organisasi di Muhammadiyah. Organisasi otonom, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Nasional Aisyah, Hizbul Waton maupun Tapak Suci. Semuanya kita gerakkan bersama-sama. Yang ketiga juga ada lintas majelis, di mana seluruh majelis bersatu padu untuk memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya di dalam rangka menangani pandemi. Dan sampai sekarang keseluruhan kita belum berhasil secara sukses. Setidaknya pada bulan ini, bulan Mei ini, tren penularan masih naik. Ya, kejadian di India itu begitu luar biasa sehingga menjadi kaca buat kita supaya kita tidak mengulang kejadian-kejadian yang sudah ada di negara lain. Dan larangan mudik oleh pemerintah menjelang Lebaran ini, Muhammadiyah melalui MCCC mendukung sepenuhnya kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kenapa? Karena kalau mudik ada perpindahan orang, pertama. Kemudian yang kedua, ada potensi ngumpul orang banyak. Dampaknya apa? Dampaknya akan berakibat kepada penularan COVID-19. Oleh karena itu, pengetatan protokol kesehatan menjadi salah satu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan mudik kita ini? Ya, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran, ya. Surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ini menyangkut hal-hal yang terkait ibadah pada saat pandemi. Ya. Sudah dikeluarkan di bulan lalu, yang intinya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bulan puasa, seluruh kegiatan yang mengumpulkan masyarakat sebaiknya dihindari. Apa itu? Takjilan, sahur bersama, tadarus bersama, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid dan musola yang melibatkan orang banyak sebaiknya sangat dihindari. Tetapi kalau kemudian betul-betul bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik dan benar dan konsisten, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, maka akibatnya berpotensi untuk menularkan COVID-19. Berikutnya apa lagi? Yaitu terkait kalau kita tidak kontrol, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa melakukan sekolah secara luring pada yang sudah direncanakan di bulan Juni. Dan tentu saja ini tidak dikehendaki oleh semua orang. Jadi pada semuanya saja, mari kita lakukan bersama apa yang seharusnya kita lakukan, protokol kesehatan supaya tetap dijaga, dan kemudian kita taati anjuran yang dilakukan oleh pemerintah, anjuran yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, rekan media dan seluruh pimpinan dan warga negara Republik Indonesia dimanapun Anda berada di kesempatan di sore hari ini. Kembali MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyapa seluruh pemirsa TVMU dan seluruh masyarakat dimanapun Anda berada dalam pers conference di hari Selasa kali ini bersama dengan Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, di hari Selasa 8 Juni 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tema yang kita
ambil atau kita angkat di kesempatan sore hari ini adalah tentang Muhammadiyah perkuat shelter isolasi mandiri hadapi lonjakan COVID-19, tegakkan prokes 5M dan gerakan vaksinasi. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Samsudin, Magister Manajemen, yang akan menyampaikan press conference kita di sore hari ini. Baik, dan oleh karenanya para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, simak terus press conference kita di siang atau di sore hari ini. Kita akan bersama mendengar informasi dari MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan upaya pencegahan penanggulangan COVID-19 di Indonesia di tengah lonjakan yang sangat tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini kalau kita menyimak berita atau informasi dari berbagai media, baik itu lokal maupun nasional, menyampaikan informasi tentang kenaikan pandemi COVID-19, bahkan ada yang sampai 400 kali atau 400% kenaikannya, bahkan tingkat kematian yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kita akan mendengar secara langsung kemudian dari Ketua MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan upaya apa yang akan dilakukan oleh MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan upaya untuk mencegah, menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Sekali lagi masih bersama dengan MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam upaya membantu bersinergi dengan pemerintah agar kemudian pandemi ini bisa kita atasi bersama. Dan seluruh pemirsa dan rekan media sekalian yang berbahagia bisa menyimak di dalam live streaming kita di sore hari ini di Muhammadiyah Channel, kemudian di TV Muhammadiyah atau TVmu Muhammadiyah, dan juga di seluruh jaringan sosial media Muhammadiyah ataupun MCC, yakni Mukovid dan yang lain sebagainya. Sekali lagi nanti rekan media dan seluruh masyarakat di penjuru tanah air bisa menyimak informasi yang akan disampaikan oleh Ketua MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, kita akan sapa Pak Agus Samsudin. Pak Agus Samsudin, apakah sudah bergabung dengan bersama dengan kita? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apakah suara saya terdengar baik di situ, Pak? Iya, saya tadi barusan pindah jalur nih karena wifi-nya nggak bagus. Tapi saya coba connect via udah masuk nih. Baik, saya kira suara Pak Agus sudah cukup bagus, Pak, diterima di studio. Apakah Pak Agus sudah siap untuk menyampaikan kabar terkini terkait dengan upaya pencegahan penanggulangan COVID oleh MC, Pak? Baik, masih menunggu jaringan komunikasi dengan Pak Agus Samsudin. Sekali lagi bahwa di sore hari ini kita akan kembali menyapa seluruh masyarakat di tanah air untuk upaya pencegahan penanggulangan COVID oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Agus Samsudin, kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat sore dan salam sehat. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul sekalipun secara virtual membahas topik terkini yaitu kondisi terakhir COVID-19. Kita juga sudah mendapatkan banyak berita khususnya di Jawa Tengah, Kudus dan sekitarnya, dan bahkan sekarang sudah ada 8 kabupaten Jawa Tengah yang case-nya naik. Saya juga dapat laporan dari beberapa rumah sakit di Jawa Timur dan juga di Jakarta, trennya juga mengalami kenaikan sejak kemarin sore. Nah, oleh karena itu, yang pertama tentu saja kami tidak bosan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat secara keseluruhan untuk tetap berhati-hati dengan kondisi yang ada sekarang ini. Dan kami dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya MCCC, sedang berkoordinasi ke seluruh kantor wilayah MCCC di Indonesia untuk bersiap menghadapi dan mengantisipasi seandainya terjadi outbreak. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, konsolidasi ini tentu saja terkait 2 hal. Satu adalah kampanye secara terus-menerus, tidak bosan. Kemudian yang kedua adalah persiapan dari rumah sakit kami maupun MCCC setempat seandainya terjadi lonjakan.
Nah, ini kan ada beberapa. Satu, tentu saja yang pertama kapasitas ya, kapasitas rumah sakit, termasuk kapasitas untuk mengelola pasien-pasien yang OTG. Seperti kemarin misalnya di Kudus kita sedang mempersiapkan insya Allah sebuah shelter yang akan kita bicarakan dengan Universitas Muhammadiyah Kudus supaya bisa menampung masyarakat secara keseluruhan, yang OTG terutama. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di tempat masing-masing, ya, mulai dari pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, Ortom, kemudian dinas kesehatan, pemerintah setempat, dan juga masyarakat khususnya para relawan. Ya, ini harus kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pendanaan, tentu saja, karena pasti kita akan membutuhkan dana. Dan kami akan berkoordinasi dengan Lazismo untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan dana ini. Yang terakhir, teman-teman, terkait dengan vaksinasi. Kami tetap akan terus melakukan vaksinasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kalau 2 minggu lalu itu ada di Solo, maka tanggal 15 Juni besok kita akan menyelenggarakan di Universitas Muhammadiyah Tangerang, dengan jumlah yang kurang lebih sama, 2.500 sampai 3.000 orang untuk vaksinasi di agama. Setelah itu kita sudah menjadwalkan vaksinasi di Makassar, di Indonesia Timur, yang betul-betul harus juga kita berikan kesetaraan di dalam proses penyediaan vaksin ini. Nah, inilah teman-teman yang kita upayakan. Dan yang paling penting tentu saja adalah sekali lagi kita menyiapkan shelter supaya seandainya ada lonjakan kita sudah siap, tenaga medisnya sudah siap, tenaga relawannya sudah siap, SOP-nya sudah siap, dan juga pendanaan yang terkait dengan segala sesuatunya kita siapkan bersama-sama. Demikian Pak Budi, barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ada beberapa yang pengen melihat kembali tentang laporan terkini update tentang pelayanan dukungan. Apakah Pak Agus berkenan untuk menyampaikan dalam bentuk slide? Boleh. Baik. Monggo, silakan ditayangkan saja yang sudah kita siapkan. Baik. Demikian Pak Agus, silakan. Ini sudah kita tayangkan Pak Agus, kami persilakan laporan hariannya. Dari depan. Mas, oke. Ini laporan yang 8 Juni. Slide berikutnya. Jadi teman-teman, di press conference yang terakhir saya sudah mengatakan juga bahwa sekalipun sudah turun dari Januari, tetapi kondisi kita ini tidak lebih baik daripada Agustus tahun lalu. Ya. Ini yang harus kita waspadai bersama. Lanjut, Mas. Jadi jumlah pasiennya kita tetap sekarang ini di 86 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Jadi kita mencoba untuk switching ya. Kalau misalnya tidak dipakai COVID, maka kemudian dibersihkan seluruh ruangan-ruangan tersebut, kemudian dipakai oleh pasien umum. Tetapi seandainya terjadi lonjakan COVID, maka kemudian kamar-kamar yang untuk umum kita konversi untuk menjadi kamar untuk perawatan COVID. Alhamdulillah semakin hari kita bisa merawat lebih banyak, walaupun sebenarnya tidak terlalu suka ya, karena semakin banyak yang sakit dan tentunya kita sebenarnya ini ikut bersedih dengan kondisi yang ada. Berikutnya, ini tadi seluruh rumah sakitnya insya Allah kita siap, yang kemudian nanti kita akan berusaha lebih optimal lagi. Berikutnya, Mas, yang sudah melaksanakan vaksinasi. Jadi vaksinasi menurut kami adalah bagian yang salah satu yang paling penting. Boleh naik ke atas satu dulu. Dan untuk itulah maka kemudian kita mengerahkan sudah ada 60 rumah sakit yang melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia. Dan jumlahnya sudah 100.000 kontribusi Muhammadiyah dalam melaksanakan vaksinasi. Dan ini akan terus kita gerakkan bersama-sama untuk
bisa tetap melakukan vaksinasi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Next slide, ini terkait dengan shelter yang kita punyai dengan 262 kamar. Insya Allah sementara masih tersedia di Jakarta dan Jogja, tetapi kalau keadaan memaksa tentu saja kita akan menambah jumlah ruang pelayanan isolasi. Berikutnya. Saya kira ini saya tidak perlu update lagi, ya. Saya pikir itu, Mas Budi. Baik, terima kasih. Kita akan ada beberapa kerjasama lanjutan, ya, dengan pemerintah terkait dengan vaksinasi, dengan beberapa lembaga internasional terkait dengan vaksin, dan juga beberapa hal terkait dengan komunikasi tentang COVID dan vaksin di Indonesia. Demikian, Mas Budi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Samsudin, Magister Manajemen, Ketua MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, demikian tadi press conference kita di sore hari ini, dan penjelasan Pak Agus Samsudin cukup detail menyampaikan tentang keberpihakan Muhammadiyah untuk warga yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Dan Muhammadiyah selalu menjadi mitra yang strategis oleh pemerintah di dalam upaya pencegahan penanggulangan COVID-19. Kita akan bertemu kembali di press conference berikutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.